dulu. Nah, angka-angka dari kelompok kan berdasarkan batas tanda pemisah, maka akan memiliki kelompok angka. Nah, siapakah anak yang melihat kelinci ini, anak-anak? Namanya? Edo. Edo, good. Ya, Edo ini senang sekali dengan kelinci ya. Apa makanan kesukaan kelinci? Wortel. Wortel. Ini makanan kesukaannya adalah wortel. Nah, kelihatan enggak anak-anak? Buram. Kenapa? Buram. Buram. Masih loading kali ya. Jadi di gambar pertama ini ya ada Edo dan Pak Rudi. Pak Rudi ini mengajak Edo ke kandang kelincinya ya. Kandang kelincinya sangat luas dan banyak sekali. Gambar kedua ini menceritakan tentang Pak Rudi dan Edo sedang memberi makan ya. Pak Rudinya memberi makanan rumput ya, sayuran. Kalau yang Edo memberikan apa? Wortel. Nah, gambar yang ketiga ini anak-anak terlihat ada satu kelinci dan Edo. Edo sedang apa ini ekspresinya? Tertawa. Iya, tertawa berarti artinya apa? Senang, sedih, marah? Senang. Nah, maka deskripsi gambarnya seperti ini. Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Sesuai ya kalimat ceritanya dengan gambar ilustrasinya. Kita lanjutkan ke gambar ilustrasi yang keempat. Di sini ada Edo dan kelinci. Sedang apa Edo di sini? Melompat. Sedang melompat. Ya kan? Dia meniru gerakan kelinci. Menerikan gerakan kelinci yang sedang melompat. Maka deskripsi ceritanya bisa seperti ini. Semakin lama diamati, tingkah lucu kelinci semakin menggemaskan. Edo pun ikut berlarian mengejar kelinci. Sesekali Edo menirukan gerakan lucu kelinci, melompat, berlari, dan berdiri dengan dua kaki. Oke, ini yang namanya gambar bercerita. Paham? Ini namanya gambar cerita. Gambar cerita. Gambar cerita itu setiap gambarnya ini memiliki cerita. Jadi setiap gambar itu ada cerita. Gambar cerita itu adalah ilustrasi, ya. Ilustrasi yang menggambarkan suatu suasana, ya. Bisa juga pengalaman. Gambar ilustrasi itu ada dua macam, ya. Ada buku nih. Kenapa? Mrs. Sita nggak kedengeran? Oke, Mrs. Sita lanjutkan ya. Gambar ilustrasi itu dibedakan menjadi dua macam. Ada yang menggunakan foto, ada yang menggunakan gambar tangan. Kalau menggunakan foto, kalian bisa memfoto setiap foto atau adegan yang ada di film, di capture, itu kan gambarnya kan berupa foto, ya kan? Nah, sedangkan kalau yang menggunakan gambar tangan, itu biasanya kalian bisa menjumpainya pada komik, ya kan? Nah, atau cerita bergambar yang ditulis dengan tangan.
Kalau berupa foto itu biasanya cover, ya kan? Cover majalah, itu kan dia kan menggunakan foto. Nah, itu maka disebut dengan gambar ilustrasi berupa foto. Kalau berupa gambar tangan, ya contohnya komik, cerita bergambar. Seperti yang tadi yang Miss Rista tampilkan cerita bergambar tentang Edo dan kelinci. Nah, anak-anak, sekarang kita akan berlatih ya dalam menggambar dan membuat ilustrasi ceritanya. Nah, tadi kalian sudah mengetahui contohnya. Nah, sekarang coba kalian buka di halaman 12. Oke. Di sini ada ayo mencoba. Nah, ayo mencoba ini ya terdapat di halaman 12 ya. Ya, 12. Nah, di halaman 12 ini kalian nanti tugasnya adalah menceritakan apa yang terkandung di dalam gambar yang kalian amati. Di sini gambar yang pertama ini apa yang kalian lihat? Gambar yang pertama Kelinci. Ada kelinci. Kemudian ada apa lagi? Anak kelinci. Anak-anak kelinci. Sedang apa mereka? Menyusui. Iya, anak-anak kelinci sedang menyusu kepada ibunya. Iya, atau induknya. Nah, anak-anak nanti silakan kalian ceritakan ya. Buatlah satu paragraf ya. Satu paragraf. Oke? Yang nanti akan kalian tulis. Nah, kemudian gambar yang kedua. Sedang apakah kelinci ini? Sedang makan. Sedang makan apa? Posisinya bagaimana? Lagi makan wortel. Oke, good, Ega. Nah, sekarang yang terakhir, gambar yang terakhir ini. Kelincinya sedang apa? Melompat. Oke, good. Paham ya? Kalian bisa menceritakan dengan keadaan gambar? Ketiga gambar tadi? Bisa ya? Nah, tugas kalian tidak hanya menceritakan. Tetapi nanti di rumah, silakan digambar ulang. Ya. Ayo perhatikan Miss Rista yang di rumah. Tolong hadapnya ke kamera. Semuanya digambar ya. Gambar 1, gambar 2, gambar 3 di buku gambar. Jadi nanti buku gambarnya silakan dibagi menjadi 3 bagian. Kemudian nanti digambar gambarnya, kelincinya itu dan diberikan cerita, teksnya ya. Oh. Oke. Nah, anak-anak sekarang perhatikan organ gerak pada kelinci berikut ini. Kita kan kemarin sudah membahas organ gerak ya. Nah, kira-kira apa organ gerak pada kelinci? Kaki. Organ gerak, ya betul, kaki. Kaki kelinci ada berapa? 4. Oke, kaki kelinci ada 4 ya. Bu, katanya Lucky kakinya kelinci ada 5. Ya itu kan kelinci yang tidak normal. Ini kan Miss Rista kan membahas kelinci yang normal ya. Kelinci itu memiliki 4 kaki. Iya? Iya, ada apa? Miss, Iya, Christian. izin minum. Kalau izin minum, nggak usah pakai mikrofon ya. Kalau izin minum ke kamar mandi, bisa langsung meninggalkan chat. Oke? Izinnya di chat ya, biar tidak mengganggu Miss Rista saat menjelaskan. Silakan. Miss Rista lanjutkan ya anak-anak ya. Jadi betul organ gerak pada kelinci itu yaitu menggunakan kaki. Kaki kelinci itu dapat bergerak dan berpindah tempat dengan cara apa? Melompat. Good, cara melompat ya.
Jadi jalannya kelinci itu berbeda dengan manusia ataupun kambing ataupun sapi. Mereka memiliki ciri yang unik yaitu melompat. Paham sampai di sini? Jadi fungsinya kaki adalah untuk Melompat. bergerak dan berpindah tempat dengan cara melompat. Melompat. Nah, ini dia. Nah, nama organ gerak kaki. Fungsi utama kaki pada kelinci adalah untuk bergerak. Kelinci bergerak dengan meloncat menggunakan kaki. Kaki belakang kelinci lebih kuat dan panjang dibandingkan dengan kaki depannya. Coba kalian perhatikan di sini, ya. Kaki belakang ini lebih panjang daripada kaki depan. Oke. Jadi apa itu namanya? Kalian bisa mengamati dari sini. Oh iya ya, ternyata panjangnya lebih panjang yang sebelah belakang. Oke. Nah, ini adalah tugas yang harus kalian kerjakan setelah membuat cerita bergambar tadi. Yang pertama di sini ada nama hewan apa? Siapa yang bisa membacanya? Nomor 1. Ikan. Oke. Coba perhatikan gambar ikan. Terlihat? Terlihat. Ikan. Apa judulnya? Ikan tulang sejati. Ikan tulang sejati. Nah, ini adalah gambar kerangka ikan. Tadi kan kalian sudah melihat gambar kerangka kelinci. Nah, sekarang Miss Rista harap kalian amati gambar ini. Apa organ gerak pada ikan? Sirip ekor. Sirip ekor. Good, betul. Sirip belakang. Sirip belakang. Sirip perut. Sirip perut, punggung. betul. Tengkorak. Sirip punggung, betul. Sirip dada, betul. Belakang. Tulang rusuk. Tulang rusuk. Mana? Oh ya, oke. Ada tulang rusuk. Insang. Enggak insang. Coba perhatikan pertanyaannya Miss Rista. Tadi Miss Rista adalah bertanya tentang organ gerak. Ya. Apakah insan itu termasuk rongga gerak? Tuh, organ gerak? Tidak ya. Apakah tulang rusuk itu juga merupakan organ gerak? Tidak. Organ gerak, tapi termasuk organ gerak pasif. Ya. Nah, anak-anak, organ gerak yang terdapat pada ikan itu adalah sirip ikan. Sirip itu macamnya ada banyak. Ekor pun itu namanya sirip, tapi banyak orang itu yang menyebutnya hanya ekor. Sirip ekornya, kata siripnya itu biasanya dihilangkan. Itu yang kurang tepat. Jadi kalau kalian ingin menyebutkan sirip-sirip ikan, ekor itu juga termasuk jenis sirip. Oke? Sirip ekor ini sangat berpengaruh penting. Kenapa? Dia yang memberikan kecepatan, terus kemudahan untuk berleok-leok ya. Jadi saat berenang itu sangat memudahkan ikan dalam berenang. Dan ingat, ada sirip dada. Nah, sirip dada ini membantu untuk menjaga keseimbangan. Kemudian dibantu dengan ekor ya. Ekor ini akan membantu lebih leluasa dalam bergerak. Kira-kira kalian tahu nggak apa yang pernahkah kalian melihat ikan ya? Dia berenang ke atas, kemudian turun ke bawah, ke atas lagi, turun ke bawah, ke permukaan, ya kan? Apa yang menyebabkan ikan itu? Tahu nggak? Apa yang menyebabkan ikan itu dapat bergerak naik, turun? Kayak lumba-lumba. Bukan lumba-lumba. Jadi ikan itu kan geraknya kan sangat bebas, nggak harus mendatar seperti ini kan? Ikan itu tidak harus mendatar seperti ini, tapi ikan itu bisa naik,
turun, naik. Kalau mau makan di permukaan air, dia akan menuju ke permukaan air. Kalau sudah, dia akan menuju ke permukaan bawah. Siapakah yang tahu apa yang menyebabkan ikan itu bisa bergerak naik dan turun? Mencari pernapasan. Terus. Mencari pernapasan. Mencari pernapasan, kurang tepat. Ada hubungannya dengan pernapasan, tapi bukan itu jawabannya. Sudah hampir tepat tadi pernapasan, tapi kurang tepat itu. Pernapasan dada. Ayo, siapakah dari kalian? Sir ekornya. Apa? Sir ekor. Udara. Sirip ekor? Bukan, udara. Hampir mendekati. Apa? Luki bilang apa ya? Nggak kedengeran? Oke, langsung saja ya. Jawabannya itu adalah bulat-bulat yang keluar dari mulut ikan. Apa itu? Mata. Bukan. Apa? Jadi pada ikan itu biasanya di rongga ingsannya itu mengeluarkan bulat-bulat ya, berisi udara atau dari mulutnya. Apakah itu namanya? Saya belum pernah lihat ikan loncat deh. Gelembung. Gelembung. Good. Rex ini punya ikan ya di rumah ya? Atau sering lihat? Enggak. Tidak, Bu. Tidak ya. Oke. Miss Rista lanjutkan ya. Tolong diperhatikan. Jadi yang membantu ikan bisa naik dan turun itu adalah gelembung ya. Gelembungnya itu membantu ikan saat bergerak naik dan turun pada atau dalam air. Oke, kalau begitu kalian bisa ya menuliskan nama-nama organnya dan fungsinya. Bu katanya berapa organ nih, Bu katanya Luki. Duh, berapa organnya? Coba tadi sudah coba dicatat kalau lupa. Nih. Sirip punggung, sirip dada, sirip perut, sirip belakang, sirip ekor. Ada 5 ya. Bisa dicatat. Kalau yang hafal ya dihafal ya. Jadi ada punggung, dada, perut, belakang, dan ekor ya. Tapi tergantung jenis ikannya. Ini adalah jenis ikan tulang ikan sejati. Jadi ada beberapa ikan itu yang tidak sesempurna ikan tulang sejati ini. Jadi mereka hanya memiliki sirip ekor, terus kemudian sirip perut, sirip punggung. Seperti apa itu namanya ikan pari. Itu kan mempunyai sirip punggung, sirip perut, dan sirip ekor. Oke, Miss Rista lanjut ya. Nah, Miss Rista lanjutkan. Tugas kalian mengisi kolom nomor 1 sampai dengan kolom nomor 6 sampai dengan kambing ya. Nah, kalau sudah, sekarang kalian perhatikan di sini. Nah, di sini ada teks yang berjudul gerak ikan dalam air ya. Sistem geraknya ini kalian bisa membacanya. Nah, setelah membacanya ya, kalian sekarang kita mencari ide pokok dan kalimat pengembang setiap paragrafnya. Ada berapa paragraf kah? Teks yang berjudul gerak ikan dalam air?
Kita hitung bersama-sama ya. 3, 8, 9. 9. Go. Burem. Oh, 9. Sebentar, Miss Rista. Oh, bagi. 3, Miss. Halaman berapa tadi ya? 16 ya. Pak Nuri sekali. Nah, Astana. oke. Jadi gerak ikan dalam air ini ada berapa paragraf anak-anak? 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 2, 3 ya. Ada 3 paragraf. paragraf. Sekarang kita akan mencari ide pokok setiap paragrafnya. Sekarang kita cari ide pokok yang pertama ya. Paragraf yang pertama. Coba dibaca yang keras. Miss Rista ingin dengar suaranya. Burem, Bu. Burem, Bu. Belum Miss Rista itu. Apa itu namanya? Zoom ya. Belum. Siap-siap saja. Nah, kelihatan kan, jelas kan? Kelihatan. Ikan memiliki Belum, Miss Rista belum nunjuk ya. Coba Miss Rista ingin mendengar suaranya Jonathan. Jonathan ini adalah teman baru kalian ya di kelas ini. Silakan Jojo. Dinyalakan dulu mikrofonnya, diklik. Iya, terima kasih ya. Tadi siapa yang membantu tadi? Jojo. Jika ikan dalam air. Ikan memiliki sistem. Jojo jelek. Tidak ada yang berbicara selain Jojo ya. Yuk, lanjut. Buram, Bu. Sudah? Gerak ikan dalam air. Ikan memiliki sistem gerak yang unik. Sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan. David gaya Sinatra sama panggilan David. Halaman. Burung, Bu, nggak kelihatan. Burem, enggak kelihatan. Oke, Miss Rista minta tolong Kevin. Coba Kevin dibacakan sekali lagi. Dibaca yang keras. Dinyalakan dulu mikrofonnya. Ikan memiliki sistem gerak yang unik. Sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan. Sama tidak kelihatan. Itu memburek, yang selanjutnya itu memburek. Burek. Oke, kalau begitu Daniel bisa dengar suaranya Miss Rista? Coba Daniel yang membaca paragraf yang pertama. Ikan memiliki sistem gerak yang unik. Sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah di air. Oke, ada berapa kalimat di paragraf 1 itu Daniel? 2. 2? Yakin? 3. 2 atau 3? 3, Miss.
3 ya. Paragraf 1 itu sampai dengan ikan memiliki sistem gerak yang unik. Kalimat yang pertama itu bunyinya ikan memiliki sistem gerak yang unik. Kalimat kedua berbunyi sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata lainnya. Kalimat ketiga, hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah di air. Jadi berapa jumlah kalimatnya? 3. Ada 3 kalimat ya. Sekarang Miss Rista tanya ke Daniel. Daniel, dari ketiga kalimat tersebut, manakah yang merupakan kalimat utama pada paragraf pertama? Kalimat pertama, kalimat kedua, atau kalimat ketiga? Kalimat pertama. Kalimat utama itu adalah yang menjadi ide pokok. Oke. Kalimat utama itu berisikan gagasan atau dasar sebuah paragraf. Oke, menurut Daniel, kalimat utamanya berada di mana? Kalimat kedua, Mi. Kalimat kedua, sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Itukah? Ya, Miss. Berarti kalimat pengembangnya yang kalimat keberapa? 3, Miss. Yang ketiga. Terus kalimat yang pertama itu termasuk kalimat apa? Yang ikan memiliki sistem gerak yang unik ini termasuk kalimat utama atau kalimat pengembang? Halo, Daniel. Bisa mendengarkan Miss Rista dengan baik di situ? Iya. Nah, Miss Rista tanya, yang di kalimat pertama ini ikan memiliki sistem gerak yang unik, termasuk mana? Kan kalimat kan ada 2 jenis. Kalimat utama sama kalimat pengembang. Nah, kalimat pertama ini termasuk apa? Kalimat utama atau kalimat pengembang? Utama. Loh, tadi katanya kalimat utamanya kalimat kedua. Kalimat utama atau kalimat pengembang? Kalimat utama, Miss. Miss Rista tanya lagi. Kalimat yang kedua ini termasuk kalimat utama atau kalimat pengembang? Pengembang. Betul, pengembang. Kalimat ketiga tadi, pengembang. Baik anak-anak, jadi yang betul itu adalah kalimat pertama ini disebut kalimat Utama. Kalimat utama. Ingat ya, kalimat utama itu hanya terdapat satu saja di setiap paragraf. Kenapa? Karena kalimat utama itu berisikan ide pokok. Di mana kalimat selanjutnya atau kalimat yang lain dalam satu paragraf tersebut disebut kalimat pengembang atau kalimat penjelas. Di sini disebutkan bahwa ikan itu memiliki sistem gerak yang unik. Nah, unik. Ya. Berarti ini kan sebuah pernyataan yang masih umum, ya kan? Nah, pernyataan yang masih umum ini dijelaskan pada kalimat selanjutnya, kalimat kedua dan kalimat ketiga. Bunyinya sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Itu penjelasan yang pertama. Penjelasan yang kedua, hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah di air. Berarti ikan itu dapat hidup di air, tidak bisa hidup di darat. Di sini ada kata-kata hewan vertebrata. Apakah itu hewan vertebrata? Siapa yang bisa menjawab? Coba Miss Rista tanya ke yang lain ya. Tadi kan sudah Daniel. Miss Rista tanya ke Wati. Wati, apa itu hewan vertebrata? Wati?
pertanyaan dari Miss Rista. Apa itu hewan vertebrata? Gak apa-apa, dijawab aja sebisanya. Kalau nggak bisa, ya jawab nggak bisa. Nggak tahu, Miss. Maaf, nggak tahu. Saya nggak tahu, Mem. Nggak tahu. Siapakah yang tahu dari kalian? Hewan vertebrata. Devon ini kayaknya tahu. Devon, silakan. Devinda. Dengar suaranya Miss Lisa, Devinda. Apa itu? Apa itu? Devinda tahu nggak apa itu hewan vertebrata? Oke, kalau tidak ada yang merespon, Miss bisa jelaskan ya. Jadi hewan vertebrata itu adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Oke? Apa vertebrata itu? Hewan yang memiliki tulang belakang. Iya, coba perhatikan ya. Di sini memiliki tulang belakang. Ini yang di atas ini keterangannya ada tulang belakang ya. Jadi hewan vertebrata itu adalah hewan yang memiliki tulang belakang ya. Terstruktur. Anggota tubuhnya itu terstruktur, memiliki ciri tulang belakang. Paham sampai di sini? Paham, Miss. Paham. Bisakah kalian mencari ide pokok dan kalimat pengembang pada paragraf kedua dan paragraf ketiga? Bisa ya. Sangat mudah sekali, bukan? Kalian tinggal mencari 2 ide pokok dan 2 kalimat penjelas pada kedua paragraf tadi. Sebentar, Miss Sista mau Loh, kok jadinya full screen? Bukan. Kok jadinya kok nge-zoom gini ya? Nah, oke. Ini adalah materi kita selanjutnya, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Masih hafalkan kalian dengan sila Pancasila? Sila Pancasila. Tidak. Belum. Hafal ya? Kalian sudah kelas 5. Berapa banyaknya sila Pancasila? 5. Oke, 5. Panca itu artinya? Karena panca itu artinya 5, ya. Maka disebut ada 5 sila. Dari zaman dahulu ya, Pancasila ini sudah terkandung dalam kehidupan sosial budaya masyarakat. Jadi memang Pancasila itu adalah cerminan sosial budaya yang terdapat pada masyarakat Indonesia. Aspek kehidupannya itu terpelihara sampai dengan saat ini. Maka kita wajib untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama yaitu 1. Nilai ketuhanan yang Maha Esa. Sila Pancasila yang pertama. Coba kalian amati gambar di layar. Nah. Gambar yang Miss Lista tunjuk ini gambar apa? Halo anak-anak. Gambar yang Miss Lista tunjuk ini gambar apa?
Berdoa sebelum makan. Berdoa sebelum makan. Kemudian yang ini, yang sampingnya ini, yang samping kanannya? Berja. Kok kerja? Berjalan ke gereja. Iya, betul, ke gereja ya. Jadi yang kalian lakukan setiap hari itu mengamalkan, ya, sholat bagi yang muslim. Yang kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari ini seperti berdoa sebelum makan, berdoa sebelum mengikuti pembelajaran, hari Minggu ke gereja, itu adalah salah satu pengamalan nilai ketuhanan yang Maha Esa. Kita semua wajib ya melaksanakan semua perintah dari agama kita, itu wajib hukumnya, dan kita harus saling menghormati. Jadi ketika kalian menjumpai teman kalian atau kalian dengan Miss Rista gitu ya yang berbeda keyakinan, kita sama-sama menghargai, menghormati dengan cara apa? Tidak mengganggu saat beribadah, memberikan kesempatan untuk beribadah sesuai dengan agama yang diyakini. Gak boleh kita memaksa cara berdoa kita yang berbeda, itu tidak boleh ya, ataupun melarang, itu juga tidak boleh. Kita harus meyakini apa yang menjadi keyakinan kita. Permisi, Miss. Ya. Saya namanya Kevin, minta izin mau swab dulu ya, Miss. Oh, boleh. Jadi bisa meninggalkan Zoom. Nanti untuk pembelajaran selanjutnya saya upload di YouTube ya, Mam. Ya, terima kasih ya, Miss. Oke, sama-sama. Ya. Oke, selanjutnya nilai yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa gambar yang ada di layar ini, anak-anak? Memberikan uang kepada orang yang tidak punya. Ya, memberikan uang ya, atau biasa disebut dengan sedekah. Nah, sedekah ini adalah perilaku kemanusiaan. Oke, jadi kita memberikan hak kita sebagian kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi kegiatan kemanusiaan ini itu bisa menunjukkan keberadaban kita sebagai makhluk hidup, utamanya manusia. Biar adil. Biar adil, bagaimana caranya? Kita memberikan sebagian hak kita, uang kita, biar orang lain yang kesusahan tetap bisa merasakan apa yang kita rasakan. Seperti makan setiap hari, ya kan? Membeli kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari, sampo, sabun, air minum, seperti itu. Nah, sekarang gambar yang ketiga ini mencerminkan nilai persatuan Indonesia. Gambar apakah ini, anak-anak? Membuat bangunan. Apa sikap yang tercermin pada gambar yang ketiga ini? Bergotong royong. Bergotong royong. Kemudian? Bekerja sama. Bekerja sama. Oke ya. Jadi persatuan Indonesia itu salah satunya dengan bergotong royong, bekerja sama. Itu bisa mempersatukan Indonesia. Mempersatukan siapanya sih? Ya mempersatukan masyarakatnya. Kalau masyarakatnya sudah rukun, maka dia bisa membantu persatuan Indonesia. Tidak ada perpecahan, tidak ada keributan, tidak ada yang namanya perkelahian. Ya. Karena sudah cinta tanah air, sudah kalau memiliki nilai persatuan Indonesia itu pasti tidak suka yang namanya berkelahi. Oke, baik anak-anak. Tadi Miss Rista tadi keluar ya? Iya, Miss. Inisial N ini siapa nggih? Apa Bu Nabila?
Iya, Mem. Oh iya. Oh, iya maaf nggih Bu Nabil nggih, sudah menunggu lama. Kalau nggak apa-apa, kalau masih belum bisa dilanjutkan dulu aja. Oh, sudah selesai kok sampai di situ. Jadi anak-anak untuk tugasnya nanti silakan diamati ya di bukunya tadi tentang nilai-nilai apa itu namanya? Pancasila. Pancasila. Kalian nanti bisa mengerjakannya di halaman 24. Kalian hanya mencentang ya sesuai dengan kolom ya. Kalau gotong royong itu termasuk sila keberapa sampai dengan nomor 5. Oke? Kemudian selanjutnya kalian menuliskan sikap yang sesuai dengan gambar ya. Di halaman 25 sampai dengan di halaman 24 sampai dengan 25. Oke? 24 sampai 25 ya, Miss. Ya, itu saja tugas tematik kita hari ini. Silakan dikerjakan nanti setelah Zoom, oke? Kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan ke Miss Rista. Sekarang kalian siap-siap untuk pembelajaran bahasa Inggris bersama Miss Nabila, oke? Terima kasih anak-anak ya, kalian luar biasa. Thanks for your attention. Nanti bersama Miss Nabila jangan lupa diakhiri dengan berdoa. Oke, Devinda? Bisa ya nanti ya dipimpin berdoa. Oke. Oke, silakan Miss Nabila. Monggo. Terima kasih, Miss Rista. Sama-sama.